Legenda Dewa Bintang. Chapter 141. Perasaan khawatir Shen Liu. Wang Chun dihabisi oleh Dao Fang di hadapan semua pasukannya, akan tetapi tidak satupun dari pasukan tersebut yang berani untuk maju dan menghentikan perbuatan Dao Fang, ataupun membalaskan dendam raja mereka yang telah dihabisi di hadapan mereka sendiri. Dengan binasanya Wang Chun, mental para pasukan serta keberanian mereka benar-benar menghilang. Awalnya ketika para pasukan kultivator kegelapan dihabisi mereka masih mempunyai keberanian sebab raja mereka masih ada, akan tetapi sekarang mereka benar-benar tidak tahu harus bagaimana lagi. Satu persatu para pasukan mulai menjatuhkan senjata mereka dan langsung berlutut di hadapan Xiao Lang. Akan tetapi tidak semuanya mau menyerah pada Xiao Lang dan lebih memilih untuk membunuh diri mereka sendiri. Aku tidak akan menahan kalian semua, sekarang kalian kembalilah ke kota awan biru dan jangan pernah mencari masalah lagi dengan sekte bulan sabit, kata Xiao Lang. Terima kasih Tuan, jawab para prajurit kemudian mulai pergi dari tempat tersebut. Yang mulia, kenapa Anda melepaskan mereka? Tanya Zhou Tian. Menahan mereka juga tidak ada gunanya, yang jelas aku tidak ingin mempersulit keadaan, jawab Xiao Lang. Xiao Lang kemudian membuka gerbang dimensi menuju ke dunia jiwa dan meminta Xiao Guang dan yang lainnya untuk kembali ke sana dan beristirahat. Setelah semuanya masuk, Xiao Lang kemudian terbang menuju ke arah kota kekaisaran. Tujuan Xiao Lang sebenarnya bukanlah kota kekaisaran, melainkanlah sedang mencari sesuatu yang ia rasakan saat sedang memulihkan diri. Xiao Lang mengedarkan pandangannya serta menggunakan teknik mata bintang untuk mencari keberadaan benda yang tadi ia rasakan. Aneh, padahal tadi aku merasakan benda tersebut sangatlah dekat, tapi kenapa saat dicari malah tidak ada, gumam Xiao Lang. Karena tak kunjung menemukan benda yang ia cari, Xiao Lang kemudian kembali ke dunia jiwa. Kemunculannya di depan istana disambut dengan tatapan hangat dari Luo Li yang kemudian langsung menghampirinya dan memeluknya dengan erat. Kenapa lama sekali? Tanya Luo Li. Tadi aku sedang mencari sesuatu, jawab Xiao Lang. Apakah ketemu? Tanya Luo Li lagi. Tidak. Bahkan benda tersebut seakan menghilang dari tempat tersebut. Sudahlah, mari kita ke dalam dan temani aku makan, ajak Xiao Lang. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam istana dan langsung menuju ke ruang makan. Luo Li meminta Xiao Lang untuk menunggu sebentar dan dia akan segera menyiapkan makanan untuk mereka berdua. Di istana Shen Liu, wajah tuannya nampak sangat gelisah dan kebingungan. Pasalnya beberapa hari ini La merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman, meskipun La mencoba untuk bermeditasi agar perasaannya tenang tapi itu sama sekali tidak mengubah apapun. Aku harus menemui Langer, kemungkinan besar perasaan tidak nyaman ini ada hubungannya dengan dia, gumam Shen Liu. Shen Liu kemudian membuka celah dimensi dan langsung masuk ke dalamnya. Beberapa saat kemudian Shen Liu keluar kembali dari celah dimensi yang berada di atas hutan. Setelah itu dia langsung melesat terbang dengan kecepatan yang sangat tinggi menuju ke arah sekte bulan sabit. Perasaan aneh yang ia rasakan menjadi semakin besar, bahkan sampai membuat dirinya merasa benar-benar tidak tenang. Bahkan entah mengapa dia tiba-tiba saja merasakan aura yang sangat besar dan pernah ia rasakan sebelumnya. Aura ini, jangan-jangan, gumam Shen Liu semakin mempercepat terbangnya. Setelah hampir 1 jam terbang dengan kecepatan tinggi, Shen Liu akhirnya sampai di tempat di mana sekte bulan sabit berada sebelumnya. Akan tetapi dia sama sekali tidak menemukan apa-apa di sana kecuali lahan kosong yang tandus dan sangat luas. Apa yang terjadi di sini? Gumam Shen Liu penasaran. Aku harus menghubungi Langer, lanjutnya kemudian menghubungi Xiao Lang. Di dalam dunia jiwa,
Xiaolang yang sedang menikmati makanan bersama dengan Luoli tiba-tiba merasakan adanya panggilan jiwa dari Shen Liu. Xiaolang kemudian menutup matanya dan benar saja lah kemudian berada di sebuah ruang hampa yang mana di sana sudah ada Shen Liu yang menunggunya. "Ayah, ada apa?" tanya Xiaolang. "Anakku, ayah merasakan ada sesuatu yang aneh beberapa hari ini. Ayah bahkan merasakan satu aura yang sangat ayah kenal," jawab Shen Liu. "Memangnya apa itu ayah?" tanya Xiaolang penasaran. "Ayah merasakan aura dari cincin penguasa semesta, dan aura itu bisa ayah rasakan ada di dalam dirimu," jawab Shen Liu. Xiaolang sangat kaget dengan perkataan ayahnya. Bagaimana mungkin aura dari cincin penguasa semesta ada di dalam dirinya? Bahkan ia sama sekali belum pernah melihat bentuk cincin tersebut, jadi bagaimana mungkin dia memiliki aura dari cincin penguasa semesta? Xiaolang nampak terdiam sambil memikirkan apa yang ayahnya katakan. Memang ia sempat merasakan ada sesuatu di sekitarnya ketika lah sedang memulihkan diri. Hanya saja lah sendiri tidak yakin benda apa itu. Lalu Xiaolang teringat dengan perkataan Shen Dian yang mengatakan bahwa dia telah menemukan cincin tersebut. "Ayah, ketika aku bertemu dan berlatih bersama Shen Dian, dia mengatakan bahwa aku telah menemukan cincin tersebut. Dia juga mengatakan bahwa cincin penguasa semesta telah memilih diriku," kata Xiaolang. "Apakah benar demikian?" tanya Shen Liu penasaran. "Itu benar ayah. Hanya saja aku tidak mengerti maksudnya. Aku juga tidak paham di mana aku menemukan cincin tersebut," jawab Xiaolang. Shen Liu terdiam dan kemudian langsung mengamati tubuh Xiaolang. Lah benar-benar bisa merasakan aura dari cincin penguasa semesta memang berasal dari tubuh anaknya itu. Karena semakin merasa penasaran, Shen Liu terpaksa menggunakan teknik mata bintang untuk melihat tubuh Xiaolang. "Ayah juga bisa menggunakan teknik itu?" tanya Xiaolang kaget. "Tenanglah, ayah akan memeriksa dirimu sebentar," jawab Shen Liu. Setelah menggunakan teknik mata bintang, betapa terkejutnya Shen Liu ketika melihat adanya sebuah kotak kecil yang memancarkan aura yang sangat kuat di dalam tubuh anaknya. Shen Liu sungguh tidak bisa percaya dengan hal tersebut, bahkan ia juga bisa melihat bahwa energi dari kekuatan semesta perlahan-lahan mulai keluar dari segelnya dan menyatu dengan tubuh Xiaolang. "Langer, bawa ayah ke dunia jiwamu," kata Shen Liu tegas. "Baik ayah," jawab Xiaolang. Di meja makan istana, Luoli menatap kekasihnya dengan perasaan bingung dan penasaran. Pasalnya sejak tadi Xiaolang hanya menutup matanya seperti orang yang sedang tertidur. "Apa kakak benar-benar kelelahan?" gumam Luoli. Luoli kemudian berdiri dari kursinya dan menghampiri Xiaolang. Ketika dia hendak megang bahu Xiaolang, tiba-tiba saja Xiaolang membuka mata dan langsung berdiri. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Xiaolang langsung membuka gerbang dimensi dunia jiwa. "Kakak, kau kenapa?" tanya Luoli kaget. Jawab Xiaolang. "Benar ayah, semua ini kakak lakukan untuk mengantisipasi kekacauan yang akan segera datang," ujar Luoli membela Xiaolang. "Hah? Kalian ini ada-ada saja, ayah tidak akan marah, tapi apakah pasukan kecilmu ini bisa menjaga rahasia?" tanya Shen Liu. "Tentu ayah, aku akan menjaminnya," jawab Xiaolang. "Dengarkan aku semuanya. Pertama, perkenalkan, namaku adalah Shen Liu, ayah kandung Xiaolang. Kalian yang ada di sini merupakan orang-orang pilihan putraku. Jadi jangan sampai kalian mengecewakannya," kata Shen Liu tegas. "Baik yang mulia," jawab semua orang serempak. Setelah pertemuan singkat tersebut, akhirnya semua penghuni dunia jiwa yang awalnya penasaran akhirnya mengetahui bahwa pria itu adalah ayahnya Xiaolang. Hanya saja mereka masih sangat penasaran dengan tahapan kekuatannya. Pasalnya mereka bisa merasakan bahwa kekuatan auranya saat bicara saja sangatlah luar biasa.
Shen Liu kemudian meminta Xiaolang untuk membawanya menuju ke tempat di mana dia menyimpan kotak kecil yang sebelumnya ditemukan oleh Xiaolang di lembah kematian. Xiaolang yang sudah tahu bahwa ayahnya pasti mengetahui tentang hal tersebut langsung membawanya menuju ke sebuah tempat yang cukup jauh dari istana. Sesampainya di tempat itu Shen Liu langsung menghampiri sebuah kotak kecil yang berada di dalam bola kristal di hadapannya. Dengan perlahan-lahan Shen Liu menyentuh bola kristal tersebut dan menghancurkannya dengan sangat mudah, seperti menghancurkan sebuah bola kaca biasa. Apa? Bagaimana ayah bisa menghancurkannya dengan sangat mudah? Tanya Xiaolang kaget sekaligus penasaran. Apa sulitnya menghancurkan bola kristal itu? Kau cukup memikirkannya saja, maka dia akan hancur dengan sendirinya, jawab Shen Liu. Maksud ayah? Tanya Xiaolang semakin bingung. Shen Liu kemudian menjelaskan kepada Xiaolang bahwa kristal tersebut bernama kristal hati. Sebenarnya kristal tersebut sangatlah tipis dibandingkan dengan kristal lainnya, hanya saja dia akan menjadi semakin tebal jika ada yang mencoba menghancurkannya dengan kekerasan. Ketebalannya bahkan akan semakin bertambah seiring bertambahnya tenaga yang digunakan untuk menghancurkannya. Terlebih lagi jika menggunakan kekuatan atau serangan yang sangat kuat, maka akan semakin mustahil untuk menghancurkannya. Xiaolang akhirnya mengerti kenapa saat pertama kali menemukan benda tersebutlah sama sekali tidak bisa menghancurkannya. Bahkan yang ada malah energinya yang terkuras karena terus saja melakukan serangan yang sangat kuat pada bola kristal tersebut. Memangnya benda apa yang ada di dalam kotak itu ayah? Tanya Xiaolang. Jika kau penasaran maka buka saja, jawab Shen Liu kemudian menyerahkan kotak itu kepada Xiaolang. Xiaolang langsung mengambil kotak tersebut dan langsung mencoba untuk membukanya. Xiaolang melakukan hal yang sama seperti yang Shen Liu jelaskan sebelumnya, yaitu dengan menggunakan pikiran, namun setelah beberapa menit kotak tersebut tidak kunjung terbuka. Apa yang kau lakukan? Tanya Shen Liu. Aku sedang mencoba membuka kotak ini ayah, tapi sepertinya agak sedikit sulit, jawab Xiaolang. Itu hanya kotak kayu biasa. Hancurkan saja dengan tanganmu, ujar Shen Liu. Xiaolang tertunduk malu setelah mendengar perkataan Shen Liu. Awalnya dia berpikir bahwa kotak tersebut mempunyai karakteristik yang sama seperti bola kristal yang menjaganya, akan tetapi ternyata kotak kayu tersebut hanyalah sekedar kotak kayu biasa saja. Karena sudah terlanjur malu dengan ayahnya, Xiaolang kemudian memukul kotak tersebut hingga hancur. Ketika kotak tersebut hancur sebuah benda tiba-tiba melesat terbang keluar dan menuju ke langit dengan kecepatan tinggi. Shen Liu yang mengetahui benda apa itu langsung melesat terbang untuk menangkap benda tersebut. Xiaolang yang masih sangat bingung dengan apa yang baru saja terjadi, mencoba untuk mencerna situasi. Namun karena lah juga penasaran dan bingung, akhirnya Xiaolang memutuskan untuk menyusul ayahnya. Setibanya di atas awan Xiaolang bisa melihat bahwa saat ini ayahnya sedang berusaha menangkap benda kecil yang terus melayang ke sana kemari dengan kecepatan tinggi tersebut. Awalnya dia tidak ingin membantu sama sekali, namun karena setelah begitu lama masih belum tertangkap juga, akhirnya Xiaolang ikut turun tangan. Ayah, biarkan aku membantu, kata Xiaolang. Xiaolang kemudian melesat terbang mendekati ayahnya yang masih berusaha menangkap benda tersebut. Ketika Xiaolang hampir mendekati benda yang tidak bisa diam, benda itu malah berbalik dan terbang dengan kecepatan tinggi untuk mendekati Xiaolang. Karena melihat benda itu terbang mendekatinya, Xiaolang merasa tidak perlu bersusah payah mengejarnya, hanya perlu menunggu benda itu sampai di hadapannya. Setelah cukup dengan Xiaolang mengangkat tangan kanannya dan kemudian melesat dengan cepat untuk menangkap benda tersebut. Langer, apa kau berhasil? Tanya Shen Liu penasaran. Tentu saja ayah,
Aku berhasil menangkapnya, jawab Xiao Lang. Mendengar anaknya yang berhasil menangkap benda kecil tersebut, Shen Liu kemudian terbang menghampiri Xiao Lang untuk melihat apakah dia benar-benar berhasil atau tidak, lalu meminta Xiao Lang untuk segera membuka tangannya dan menunjukkan benda tersebut. Cepat buka, ayah ingin tahu apakah benda ini benar-benar cincin penguasa semesta atau hanya benda lain yang mempunyai aura yang sama, kata Shen Liu. Baik ayah, jawab Xiao Lang. Dengan perlahan-lahan Xiao Lang membuka kepalan tangannya. Ketika kepalan tangan kanannya terbuka sepenuhnya, keduanya langsung kaget, pasalnya mereka sama sekali tidak melihat apapun di tangan Xiao Lang. Xiao Lang sendiri sangat bingung, padahal sudah sangat jelas dia berhasil menangkap benda tersebut, tapi anehnya benda itu malah tidak ada di tangannya. Kemana perginya benda itu? Tanya Xiao Lang. Entahlah nak, ayah juga bingung. Tunggu. Cincin yang ada di jarimu itu, ujar Shen Liu ketika melihat sebuah cincin melingkar di jari manis tangan kanan Xiao Lang. Chapter 143. Bangkitnya Kekuatan Semesta. Xiao Lang terkejut mendengar perkataan ayahnya, dengan segeralah langsung mengalihkan pandangannya ke arah jarinya dan benar saja lah menemukan sebuah cincin yang melingkar di jari tangannya, lah sama sekali tidak menyadari sejak kapan cincin itu berada di sana. Cincin apa ini? Tanya Xiao Lang. Nak, itu adalah cincin penguasa semesta, jawab Shen Liu dengan semangat. Apa? Ujar Xiao Lang kaget. Xiao Lang menatap ke cincin yang melingkar di tangannya dengan tatapan tidak percaya. Cincin yang selama ini hanya ia ketahui namanya saja, sekarang sudah berada di jari tangannya. Memang cincin tersebut nampak seperti cincin biasa saja, akan tetapi aura yang terkandung di dalamnya sangatlah luar biasa besar. Di dalam tubuh Xiao Lang, segel yang menahan kekuatan semesta mulai bergetar dengan hebat dan perlahan-lahan nampak mulai retak. Xiao Lang yang bisa merasakan ada sesuatu yang bergejolak di dalam dirinya mulai merasakan sakit yang teramat sangat, sementara Shen Liu mencoba untuk mempertahankan segel tersebut agar tidak rusak. Gawat, jika begini tidak akan bisa bertahan, gumam Shen Liu. Xiao Guang, Silong, Dao Fang, Luo Li segera datang ke sini, panggil Shen Liu dengan berteriak keras. Luo Li yang sedang berada di dalam istana terkejut mendengar namanya dipanggil, dengan segera dia meninggalkan keanggotaannya dan langsung bergegas menuju ke tempat Shen Liu dan Xiao Lang berada. Kenapa suara ayah terdengar sangat khawatir, gumam Luo Li mempercepat terbangnya. Di tempat lain, Xiao Guang, Silong dan Dao Fang yang sedang melatih para murid juga terkejut mendengar nama mereka dipanggil dan menggema di seluruh dunia jiwa. Mereka tentu mengetahui siapa yang memanggil nama mereka itu. Penguasa memanggil kita, cepat kita datang ke sana, kata Xiao Guang. Mereka bertiga kemudian bergegas terbang meninggalkan para murid yang sedang latihan. Ketika mereka sedang melesat terbang mereka melihat Luo Li yang sudah terbang lebih dulu di depan mereka bertiga. Setelah sampai di tempat Shen Liu dan Xiao Lang berada mereka berempat sangat kaget ketika melihat Xiao Lang yang sedang berteriak kesakitan, sementara Shen Liu sedang berusaha menahan Xiao Lang dengan kekuatannya. Jangan diam saja, cepat bantu aku menyegel kekuatannya, ujar Shen Liu. Xiao Guang dan yang lainnya langsung mengelilingi Xiao Lang kemudian menggunakan kekuatan mereka dan mengirimkannya ke tubuh Xiao Lang. Ketika empat energi tersebut masuk ke dalam tubuhnya Xiao Lang kembali merasakan sakit yang sangat luar biasa di dalam tubuhnya. Segel yang semula retak perlahan-lahan mulai tertutup kembali. Beberapa saat kemudian segel tersebut benar-benar hampir tertutup sepenuhnya akan tetapi cincin yang ada di tangan Xiao Lang tiba-tiba bergetar dan mengeluarkan energi yang sangat dahsyat.
Energi tersebut masuk ke dalam tubuh Xiaolang dan menghancurkan segel yang hampir tertutup itu. Akibatnya kekuatan semesta meledak dari tubuh Xiaolang dan membuat seisi dunia jiwa menjadi bergetar. Shen Liu dan yang lainnya terpental beberapa meter akibat dari ledakan kekuatan semesta yang sangat dahsyat tersebut. Para penduduk dunia jiwa merasakan ketakutan yang teramat sangat ketika mereka merasakan getaran hebat yang terjadi di dunia jiwa. Tidak hanya itu saja, mereka bahkan merasakan tekanan yang sangat besar di tubuhnya sampai membuat mereka semua harus berlutut dengan paksa. Kekuatan macam apa ini? Batin semua orang. Tidak ada seorang pun dari mereka yang tidak merasakan tekanan hebat di tubuhnya. Bahkan Shen Liu yang berada di tahap puncak Immortal God juga dapat merasakan tekanan yang luar biasa di tubuhnya. Tubuh Xiaolang diselimuti oleh aura berwarna putih kebiruan, di dahinya juga muncul tanda daun bercabang 3 dan kemudian di atas tanda daun tersebut muncul sebuah tanda bintang kecil berwarna biru. Tidak hanya itu saja, kekuatannya perlahan-lahan mulai naik ke tahap yang lebih tinggi lagi. Bersamaan dengan hal itu, darah naga Azure yang ada di tubuhnya juga mulai menunjukkan tanda bahwa akan bangkit sepenuhnya. Raungan keras bagaikan seekor naga yang sangat agung terdengar jelas ketika Xiaolang berteriak menahan rasa sakit di tubuhnya. Ini kebangkitan dari darah naga Azure tingkat sempurna, ucap Silong dengan tubuh gemetaran. BBOOMMMMM. Ledakan keras terjadi di tubuh Xiaolang, bahkan ledakan tersebut sampai menggema ke seluruh dunia jiwa. Cahaya yang sangat menyilaukan menyinari langit dunia jiwa dan beberapa saat kemudian muncul sosok seekor naga berwarna biru yang sangat besar. GGRROOAARRR. Naga tersebut meraung sangat keras dan menyebabkan tekanan luar biasa yang semua orang rasakan menjadi 2 kali lipat. Silong yang merupakan seekor dewa naga agung juga dibuat berkeringat dingin ketika melihat sosok naga yang sangat besar di hadapannya. Ini adalah bentuk sempurna dari naga Azure, tapi kenapa aku merasakan ada kekuatan yang jauh lebih besar dari dirinya, gumam Silong. Bentuk sempurna dari naga Azure adalah bentuk yang sama dengan Silong ketika menjadi naga. Dengan kata lain, naga Azure yang ada di hadapan Silong saat ini adalah naga yang sama seperti dirinya yang merupakan satu-satunya dewa agung para naga. BBOOMMMMM. Ledakan yang sangat keras kembali terdengar, sosok naga Azure yang mengejutkan semua orang tersebut tiba-tiba menghilang dan kembali menjadi Xiaolang. Akan tetapi kali ini tampilan Xiaolang nampak sangat berbeda dengan armor biru yang jauh lebih megah dengan aura yang lebih agung daripada Dragon Armor. AARRKK Hanan. Xiaolang kembali berteriak dengan keras karena sakit yang rasakan di dalam tubuhnya tidak kunjung menghilang. Bahkan rasa sakit tersebut menjadi semakin kuat dan membuat dirinya benar-benar merasakan siksaan di tubuhnya. BBOOMMMMM. Ledakan aura yang sangat besar kembali membuat semua orang merasakan tekanan. Aura tersebut adalah aura dari kultivasi Xiaolang yang sudah mencapai tahap monark tingkat puncak. Gawat jika dibiarkan terus, kekuatan ini akan menghancurkan kita semua, kata Shen Liu. Shen Liu nampak mencoba memikirkan cara untuk menyegel kembali kekuatan tersebut. Akan tetapi jika mereka menyegel langsung kekuatan itu, maka bisa dipastikan bahwa akan berdampak buruk pada tubuh Xiaolang, dan kemungkinan terburuknya adalah Xiaolang akan benar-benar kehilangan kultivasinya. Cincin itu. Semuanya dengarkan aku, gunakan kekuatan kalian dan masukkan ke dalam cincin yang ada di tangan Xiaolang, kata Shen Liu. Xiao Guang dan yang lainnya menganggukkan kepala mereka pelan. Setelah itu mereka langsung mentransfer kekuatan mereka ke arah cincin penguasa semesta yang ada di tangan Xiaolang. Cincin tersebut kembali bergetar dan sekali lagi energi yang sangat besar terpancar dari cincin itu.
Energi tersebut kemudian membentuk seperti sebuah bola cahaya yang sangat besar dan menutupi tubuh Xiaolang. Secara perlahan-lahan kekuatan semesta yang meledak dari tubuh Xiaolang kembali tersegel dan masuk ke dalam tubuhnya. Tingkat kultivasi Xiaolang juga perlahan-lahan mulai turun dan kembali ke tahapan yang semula, yaitu tahap Sein tingkat menengah. Tekanan yang dirasakan oleh semua orang, serta getaran hebat yang terjadi di dunia jiwa juga perlahan-lahan mulai menghilang. Sungguh kekuatan yang sangat luar biasa, gumam Dao Fang sambil terus mentransfer energinya ke cincin penguasa semesta. Chapter 144. Ambil dan pelajarilah. Setelah beberapa menit berlalu akhirnya kekuatan semesta berhasil disegel kembali melalui cincin penguasa semesta. Semua orang yang sebelumnya merasakan kengerian, saat ini bisa kembali bernafas dengan lega dan tenang. Sementara Xiaolang sendiri langsung jatuh pingsan karena kehabisan tenaga. Shen Liu dan yang lainnya kemudian membawa Xiaolang kembali ke istana. Di sana Shen Liu mengobati Xiaolang dengan energinya. Meskipun di luar nampak biasa-biasa saja akan tetapi Xiaolang mendapatkan luka dalam yang cukup parah dan semua itu adalah efek dari penyegelan yang mereka lakukan. Meskipun tidak disegel secara langsung tapi tubuh Xiaolang tetap mendapat dampak yang cukup parah. Meskipun begitu Shen Liu merasa sangat senang karena La dan yang lainnya berhasil menyegel kekuatan semesta sebelum benar-benar menghancurkan dunia jiwa dan semua orang yang ada di dalamnya. "Ayah, bagaimana keadaan kakak?" tanya Luoli khawatir. Keadaannya baik-baik saja, hanya saja karena kekuatan aslinya telah bangkit pada saat yang tidak tepat, jadi dia mengalami sedikit cedera, jawab Shen Liu. "Jadi apa kakak bisa sembuh?" tanya Luoli lagi. "Tentu saja, semuanya dengarkan aku, mulai sekarang kalian memiliki tugas yang berat, terutama kau Luoli, tugas kalian adalah menjaga segel kekuatan semesta agar tetap kuat, dan setiap setahun sekali kalian harus menyuntikkan kekuatan kalian pada cincin itu. Tapi tentunya hal itu tidak perlu dilakukan lagi jika Langer telah berhasil menguasai kekuatan semesta, dan kau Ler, berjanjilah bahwa kau tidak akan membiarkan Langer membuka segel tersebut apapun yang terjadi," kata Shen Liu. "Baik ayah," jawab Luoli. "Baik Tuan Besar," jawab Xiao Guang dan yang lainnya serempak. Setelah selesai mengobati Xiaolang, Shen Liu mengajak yang lainnya keluar dari kamar agar Xiaolang bisa beristirahat dengan tenang. Shen Liu kemudian meminta Dao Fang untuk mengumpulkan semua orang yang ada di dunia jiwa. Dao Fang kemudian melesat terbang dan langsung menuju ke tempat para murid berlatih. Setelah itu Dao Fang langsung memberitahukan kepada yang lainnya untuk segera berkumpul di halaman istana. Setelah hampir setengah jam berlalu akhirnya semua orang yang ada di dunia jiwa telah berkumpul di halaman istana. Mereka semua nampak sangat penasaran dengan kenapa mereka tiba-tiba dikumpulkan. Ketika semua orang sedang ribut dan saling bertanya satu sama lain, Shen Liu keluar dari dalam istana dan seketika membuat kerumunan tersebut langsung diam. "Aku mengumpulkan kalian semua di sini hanya untuk memberitahukan kalian beberapa hal. Yang pertama mengenal identitas diriku," ucap Shen Liu. Setelah itu Shen Liu menceritakan kepada mereka semua bahwa sebenarnya dia bukanlah dari benua bintang yang merupakan tempat tinggal para manusia, melainkan dia berasal dari benua dewa. Shen Liu juga mengatakan bahwa mulai saat ini semua orang yang ada di dalam dunia jiwa akan terlibat dalam peperangan yang bisa terjadi kapan saja. Shen Liu mengatakan bahwa peperangan tersebut adalah untuk merebut tahta penguasa semesta. Meskipun mereka semua nampak sangat kebingungan dengan semua itu, namun Shen Liu menjelaskan bahwa tahta penguasa semesta tersebut haruslah berada di tangan yang cocok, jika tidak maka alam semesta ini akan sangat kacau. Sekali lagi semua orang bertanya-tanya dalam hati mereka tentang siapa penguasa yang cocok tersebut.
Shen Liu sama sekali tidak menjelaskan siapa penguasa yang cocok tersebut. Yang jelas Shen Liu hanya mengatakan bahwa mereka semua harus membantu Xiao Lang dalam peperangan itu. Shen Liu menjelaskan asalan Xiao Lang harus ikut di dalam peperangan tersebut adalah karena hanya dia satu-satunya orang yang bisa menghentikan kekacauan yang akan segera terjadi, dan hanya dia juga yang bisa mengalahkan 5 penguasa terkuat alam semesta. Setelah selesai menjelaskan semua itu, Shen Liu kemudian menjelaskan identitas dirinya yang merupakan seorang dewa yang mendapat gelar sebagai Dewa Bintang. Sekaligus Shen Liu juga menjadikan anaknya Xiao Lang sebagai Dewa Bintang yang berikutnya. Ia juga menjelaskan tugas seorang Dewa Bintang adalah menjaga alam semesta, baik itu menjaga dari kekacauan ataupun kehancuran dan hal-hal yang membahayakan lainnya. Jadi mau tidak mau mereka yang telah menjadi pasukan Xiao Lang, juga akan ikut serta dalam menjaga keamanan alam semesta. Kekhawatiran nampak terukir jelas di wajah semua orang. Pasalnya yang mereka jaga bukanlah sebuah kota, kerajaan, kekaisaran ataupun sebuah benua, akan tetapi tugas mereka sangatlah berat dan terbilang mustahil untuk dilakukan, terlebih lagi mereka semua hanyalah manusia biasa. Akan tetapi kekhawatiran mereka sedikit menghilang setelah Shen Liu mengatakan bahwa dia akan melatih mereka semua, sampai menjadi pasukan yang mampu bersaing dengan para dewa. Tidak hanya itu saja, Shen Liu juga berjanji akan memberikan sumber daya yang sangat banyak kepada mereka semua. Tentunya Shen Liu juga tidak akan memaksa mereka semua dan mereka bebas menentukan pilihan mereka masing-masing. Mereka juga masih diperbolehkan tinggal di dunia jiwa dan mempelajari segala hal yang akan Shen Liu ajarkan nantinya, meskipun mereka memilih untuk tidak ikut serta dalam pasukan ataupun peperangan nantinya. Sekarang aku persilahkan kalian semua untuk memilih, ujar Shen Liu. Semua orang terdiam dan nampak sedang berpikir, terjadi dilema di dalam hati mereka, antara bersedia atau tidak. Jika mereka bersedia tentunya mereka akan menghadapi bahaya yang sangat besar, akan tetapi jika tidak mereka tentunya merasa malu karena telah menumpang dan memakai sumber daya yang ada di sana tanpa melakukan apapun. Aku bersedia, ujar salah seorang murid yang terlihat lebih muda dari Xiao Lang. Aku juga, ujar yang lainnya. Aku siap mengorbankan nyawa demi yang mulia, ujar salah satu tetua. Satu persatu para murid dan tetua mulai mengatakan bahwa mereka bersedia. Perlahan-lahan jumlah yang ingin ikut serta menjadi bertambah, hingga akhirnya semua murid dan tetua secara serempak berlutut di hadapan Shen Liu dan yang lainnya. Kami semua bersedia, ujar semua orang. Shen Liu dan yang lainnya nampak sangat senang dengan keputusan para murid dan tetua. Sesuai janjinya Shen Liu kemudian memberikan mereka sumber daya yang sangat banyak. Tidak hanya itu saja, Shen Liu bahkan memberikan setiap orang 3 gulungan jurus dan teknik tingkat legenda. Ini gulungan jurus dan teknik tingkat legenda, ujar Tang Song yang juga mendapatkannya. Semua orang sangat kaget mendengarnya. Pasalnya mereka sama sekali belum pernah dan baru pertama kali mendengar bahkan melihat secara langsung yang namanya jurus dan teknik tingkat legenda. Selama ini mereka semua hanya bermimpi bisa mendapatkan sebuah jurus tingkat tinggi. Tapi sekarang di hadapan mereka terdapat 3 gulung jurus dan teknik tingkat legenda, dan mungkin hanya mereka yang memilikinya di benua bintang ini. Tentunya selain Xiao Lang, Luo Li dan ketiga bawahannya. Ambil dan pelajarilah, besok aku akan mulai melatih kalian semua agar menjadi kultivator yang hebat, kata Shen Liu kemudian pergi dari tempat tersebut. Chapter 145. Latihan Pasukan Bulan Sabit. Keesokan harinya, semua orang mulai berkumpul kembali di halaman istana, sebab mereka semua ingin belajar dan berlatih dengan Shen Liu. Setelah menunggu beberapa menit akhirnya Shen Liu keluar dari istana.
Shen Liu kemudian mengajak mereka ke bagian barat dunia jiwa agar mereka semua bisa berlatih dengan tenang. Sesampainya di bagian barat dunia jiwa, Shen Liu meminta semua orang untuk memisahkan diri menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kekuatan elemen yang mereka kuasai. Mereka semua kemudian mulai membuat kelompok, dan akhirnya tercipta 3 kelompok yang menguasai elemen api, angin, dan petir. Shen Liu kemudian mulai melatih mereka semua secara bergantian antar kelompok. Pertama Shen Liu meminta kelompok yang menguasai elemen api untuk masuk ke dalam lingkaran formasi sihir api yang ia ciptakan. Nampak keraguan di wajah mereka, pasalnya di dalam lingkaran sihir yang sangat besar tersebut, terdapat kobaran api yang juga sangat besar dan berwarna biru. Namun Shen Liu menjelaskan kepada mereka semua bahwa api tersebut tidak akan menyakiti mereka melainkan akan menambah ketahanan tubuh mereka dan membantu meningkatkan kekuatan elemen mereka semua. Semuanya nampak sangat senang mendengar penjelasan Shen Liu. Tanpa berlama-lama mereka semua langsung bergegas memasuki lingkaran sihir api tersebut. Dan benar saja, ketika mereka semua masuk ke dalam lingkaran sihir api tersebut mereka sama sekali tidak merasakan kepanasan, malahan api tersebut menambah kekuatan mereka dengan sangat pesat. Sekarang serap energi api tersebut, kata Shen Liu. Para murid tersebut kemudian duduk dan berkultivasi, sementara Shen Liu menebarkan ribuan kristal berwarna merah mengelilingi formasi sihir itu. Ketika kristal itu selesai disebarkan api biru yang ada di dalam mantra formasi menjadi semakin besar dan membakar semua orang yang ada di dalamnya. Meskipun begitu, api biru yang membakar mereka sama sekali tidak menyakiti mereka sedikitpun, bahkan mereka sama sekali tidak merasakan kepanasan akibat api tersebut, malahan energi dari api biru tersebut menjadi berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Setelah selesai melakukan semua yang dibutuhkan untuk para murid yang menguasai elemen api, Shen Liu kemudian melakukan hal yang sama kepada para murid yang menguasai elemen petir dan angin. Para murid yang menguasai elemen petir akan disambar oleh petir-petir berwarna putih. Sementara itu, untuk para murid yang menguasai elemen angin, mereka semua berada di dalam angin topan yang sangat dahsyat. Sekarang tahap selanjutnya, gumam Shen Liu. Shen Liu melesat terbang ke langit, setelah itu ia membuat segel tangan yang sangat rumit, kemudian muncul sebuah kubah transparan yang melingkupi semua orang yang sedang berlatih. Kubah tersebut bukanlah kubah biasa melainkan sebuah mantra formasi ilusi tingkat tinggi. Tujuan Shen Liu melakukan hal tersebut adalah sebagai ujian untuk mereka semua, karena mereka semua akan diuji dengan bertarung melawan para dewa. Tentunya semua itu hanyalah ilusi belaka yang diciptakan oleh Shen Liu, akan tetapi meskipun semua itu hanya ilusi, mereka semua tetap akan merasakan bahwa semua itu adalah nyata. Di dalam istana, Xiao Lang yang sebelumnya pingsan akhirnya kembali tersadar. Ketika hendak bangun dari tempat tidurlah merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan membuat dirinya tidak bisa bergerak. Xiao Lang kemudian mencoba untuk berteriak untuk meminta bantuan, akan tetapi ia mengurungkan niatnya karena La menemukan Luo Li sedang tertidur pulas di sampingnya. Xiao Lang ingin sekali berbalik dan memeluk Luo Li, namun apa daya, tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Pada akhirnya Xiao Lang hanya terdiam sambil terus memandangi wajah Luo Li yang sedang tertidur pulas. "Ler, bangun," ucap Xiao Lang. "Memem, kakak, syukurlah akhirnya kau bangun juga, bagaimana perasaanmu saat ini?" tanya Luo Li yang nampak sangat senang. "Aku baik-baik saja, hanya tidak bisa bergerak saja," jawab Xiao Lang. "Kalau begitu aku akan memanggil Xiao Guang dan yang lainnya," ucap Luo Li. "Tidak usah, aku masih ingin bersama denganmu," ujar Xiao Lang. "Baiklah," jawab Luo Li kemudian memeluk Xiao Lang dengan erat.
Sementara itu di ruangan khusus istana, Xiao Guang, Silong dan Dao Fang nampak sedang berbincang-bincang ringan. Ketiganya juga terlihat masih khawatir dengan kondisi Xiao Lang yang masih belum sadarkan diri. Meskipun mereka tahu bahwa Xiao Lang baik-baik saja, tapi tetap saja mereka masih merasakan khawatir. Kakak pertama, kakak kedua, boleh aku menanyakan sesuatu? Tanya Dao Fang. Apa itu? Ujar Silong. Selama ini aku hanya mengetahui kalau kakak berdua bukanlah manusia. Aku juga telah melihat dengan mata kepalaku sendiri kehebatan kakak berdua. Akan tetapi aku masih penasaran dengan tingkat kekuatan maka berdua. Dan jika boleh aku tahu, kakak berdua berada di tahap apa? Tanya Dao Fang. Hahaha, adikku, kami berdua tidak perlu menunjukkan di tahapan mana kekuatan kami. Karena suatu saat nanti kau juga akan mengetahuinya dengan sendiri, jawab Silong. Begitu ya, jawab Dao Fang sedikit kecewa. Meskipun Dao Fang sangat penasaran dengan tingkatan kedua kakaknya tersebut, tapi tetap sajalah tidak ingin bertanya lebih jauh lagi. Karena menurut Dao Fang mengetahui mereka berdua bukanlah manusia saja sudah cukup baginya. Terlebih lagi keduanya adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa disandingkan dengan dirinya. Di sisi lain jantung benua bintang, di langit muncul seorang pria dengan aura yang sangat kuat. Penampilan pria tersebut tidak ubahnya seperti manusia pada umumnya, hanya saja di kepalanya terdapat dua tanduk, serta sepasang sayap kelelawar di punggungnya. Pria tersebut adalah salah satu bawahan Dewa Kematian. Tujuannya datang ke dunia manusia adalah untuk menyelidiki hilangnya aura Dewa Kematian. Pria tersebut nampak sedang mencoba untuk mencari keberadaan aura Dewa Kematian, namun sayangnya setelah beberapa menit mencari ia masih tidak menemukan keberadaan aura tersebut. Meskipun tidak berhasil menemukan aura keberadaan Dewa Kematian, akan tetapi dia tetap berhasil menemukan jejak aura Dewa Kematian terakhir kalinya sebelum akhirnya menghilang entah kemana. Pria tersebut kemudian melesat terbang dengan kecepatan tinggi menuju ke arah jejak aura terakhir dari Dewa Kematian. Arah yang ia tuju adalah tempat di mana Xiao Lang mengalahkan Dewa Kematian, yaitu Sekte Bulan Sabit yang sekarang sudah lenyap dan hanya menyisakan tanah tandus. Setelah terbang hampir seharian dengan kecepatan tinggi, pria tersebut kemudian sampai di mana jejak aura terakhir dari Dewa Kematian. Akan tetapi ketika sampai di sana dia hanya menemukan tanah kosong yang sangat luas dan berbentuk hampir menyerupai lingkaran. Karena merasa penasaran pria tersebut kemudian turun ke tanah untuk memeriksa lebih dekat. Setelah mendarat di tanah dia masih saja tidak menemukan apa-apa. Bahkan jejak pertarungan juga tidak ada di tempat itu. Ini aneh, lahan tandus ini hampir menyerupai tempat pertarungan yang terkena efek ledakan, tapi kenapa tidak ada tanda-tanda bekas pertarungan di sini? Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa aura yang mulia hilang di sini? Gumam pria tersebut. Bersambung. Chapter 146. Usaha yang sia-sia.